Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Hasni, Destia Nurfi Hasni, dan saya sendiri Nasya Azara akan membahas materi mengenai makhluk hidup dan ekosistem. Pokok bahasannya yang pertama ada makhluk hidup dan ekosistem, yang kedua aliran energi dan materi dalam ekosistem, yang ketiga populasi dan komunitas makhluk hidup. Yang pertama ada makhluk hidup dan ekosistem. Di mana pengertian makhluk hidup adalah makhluk dengan ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Contohnya, ikan, kambing, burung, dan manusia yang dapat bergerak, memerlukan makanan, berkembang biak, dan juga bernafas. Ciri-ciri makhluk hidup di sini, yang pertama itu ada bernafas, bergerak, makan, iritabilitas, tumbuh, berkembang biak, beradaptasi, memerlukan suhu, dan juga sekresi. Lalu ada penjelasan mengenai ekosistem, di mana ekosistem sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, dan logos artinya ilmu. Sehingga pengertian ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jenis ekosistem dibagi menjadi dua, ada ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Lalu ada komponen pembentuk ekosistem. Di sini yang pertama ada komponen hidup atau biotik. Yang pertama itu ada produsen, merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri sehingga disebut sebagai autotrof. Misalnya ganggang, bakteri, tumbuhan hijau. Lalu ada konsumen, di mana konsumen ini merupakan makhluk hidup yang memanfaatkan bahan organik dari produsen untuk menjamin keberlangsungan hidupnya karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Atau disebut juga dengan heterotrof. Misalnya herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Lalu yang ketiga ada pengurai, di mana pengurai ini adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Misalnya kutu dan kayu. Kutu kayu. Lalu ada komponen tak hidup atau abiotik. Komponen abiotik adalah benda-benda tidak hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Abiotik dalam ekosistem meliputi aspek kimia dan fisika seperti tanah, air, matahari, udara, dan juga energi. Jadi ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya. Artinya ekosistem ini terbentuk akibat hasil dari interaksi antar komponen abiotik dan juga biotik, tanpa ikut campur tangan manusia. Bentuk ekosistem alami itu ada ekosistem darat, di mana luasnya daratan yang terbentang di muka bumi menyebabkan terdapat beragam ekosistem yang terbentuk. Tiap ekosistem di bumi memiliki ciri khas yang disebut dengan istilah bioma. Macam bioma daratan yang terbentuk di bumi itu yang pertama ada bioma tundra, bioma gurun, bioma taiga, bioma sabana, dan stepa, lalu ada bioma hutan gugur. Lalu ada ekosistem perairan atau akuatik, di mana ekosistem perairan ini terbentuk pun karena interaksi komponen abiotik dengan komponen biotik. Perbedaan pencahayaan, kedalaman, dan lainnya menyebabkan keragaman ekosistem perairan di muka bumi. Macam ekosistem perairan di muka bumi itu ada ekosistem air tawar dan juga ekosistem air laut. Lalu ada contoh ekosistem alami. Yang pertama itu ada ekosistem hutan hujan tropis, di mana terletak di daerah tropis. Hutan hujan memiliki keragaman yang lebih besar dari kehidupan tanaman dan hewan daripada jenis ekosistem lain. Seperti namanya, curah hujan yang signifikan yang mengarah kepada vegetasi hijau, pohon tumbuh sangat tinggi karena mereka bersaing untuk sinar matahari dan hewan hidup di kanopi mereka. Lalu yang kedua ada ekosistem hutan dingin. Ekosistem hutan yang umum di beriklim dingin, daerah di mana musim dingin dan musim panas yang hangat. Mereka biasanya terdiri dari daun pohon yang merontokkan daunnya sendiri setiap musim gugur dan pohon konifer yang tetap hijau sepanjang tahun. Lalu ada ekosistem taiga, di mana taiga adalah jenis ekosistem hutan yang terletak di wilayah utara jauh dari dunia. Juga disebut hutan boreal. Mereka terutama terdiri dari cemara, pohon konifer seperti pinus dan cemara. Lalu ada ekosistem padang pasir, dengan iklim kering dari padang pasir, ekosistem gurun dicirikan oleh vegetasi yang relatif jarang dan jumlah serangga dan hewan juga relatif terbatas. Gurun tidak selalu panas, mereka bisa terdapat di daerah dingin juga. Mereka juga harus berpasir, banyak gurun yang memiliki lantai batu.
Lalu ada ekosistem padang rumput, di mana padang rumput terletak di zona semi kering, mengandung lebar, hamparan tanpa pohon, sering dihuni oleh binatang pemakan rumput. Kategori ekosistem padang rumput termasuk sabana yang ditemukan di daerah tropis, padang rumput terletak di daerah beriklim, dan stepa yang dapat ditemukan di salah satu iklim. Lalu ada ekosistem tundra yang terletak di daerah kutub atau di puncak-puncak gunung yang tinggi, yang beku dan tertutup salju sepanjang tahun. Hidup di sini sulit, tetap tanpa pohon, tetapi selama musim panas yang singkat, salju bisa meleleh cukup untuk mengekspos lumut atau bunga liar kecil dan menarik burung yang bermigrasi. Lalu ada ekosistem air. Berbagai ekosistem air dapat ditemukan di perairan stagnan atau sangat lambat mengalir. Danau, kolam, rawa, air tawar, dan air asin rawa-rawa, rawa dan laguna adalah contoh dari ekosistem yang ditemukan di perairan stasioner atau hampir stasioner. Ganggang, plankton, air, dan tanaman seperti bantalan lili, mengambang, mungkin menghuni perairan tenang. Lalu ada ekosistem air. Berbagai ekosistem air dapat ditemukan di perairan stagnan atau sangat lambat mengalir. Danau, kolam, rawa, air tawar, dan air asin rawa-rawa dan laguna adalah contoh dari ekosistem yang ditemukan di perairan stasioner atau hampir stasioner. Ganggang, plankton, air, dan tanaman seperti bantalan lili, mengambang, mungkin menghuni perairan tenang. Lalu ada zona litoral yang sering juga disebut sebagai garis pantai, bagian yang biasanya diangkat dari laut di dekat pantai. Perairan di zona litoral mengalami sebagian besar turbulensi karena gelombang aksi. Rumputan laut teritip, moluska, dan kepiting dapat ditemukan di zona pesisir. Lalu yang terakhir ada terumbu karang yang sering disebut sebagai hutan hujan laut karena ekosistem ini berkerumun dengan kehidupan yang diperkirakan seperempat dan spesies laut bergantung pada mereka untuk makanan yang atau tempat tinggal. Selain karang dan ikan berwarna cerah, spons, anemon laut, landak laut, dan kerang membuat rumah mereka di terumbu karang. Lalu ada ekosistem buatan, merupakan ekosistem yang mendapat campur tangan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan bisa disebut sebagai ekosistem artifisial. Ekosistem buatan lainnya juga mencakup ekosistem yang terbentuk dari aktivitas atau usaha manusia dalam pengelolaan atau untuk mengadakan perubahan terhadap lahan. Contoh ekosistem buatan meliputi sawah, irigasi, hutan, tanaman produksi, bendungan, hingga perkebunan sawit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasti. Oke, selanjutnya di bab 2 yaitu populasi dan komunitas makhluk hidup. Oke. Populasi adalah sekumpulan dari makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, di mana hidup dalam lingkungan geografis yang sama pada waktu tertentu dan saling berproduksi antara sama makhluk hidup. Populasi dalam kumpulan individu sejenisnya ya biasanya menghuni daerah tertentu. Populasi mempunyai kemungkinan untuk berinteraksi yang terlihat dalam bentuk kompetensi untuk mempertahankan diri atau kerjasama untuk mempertahankan jenisnya. Satu wilayah biasanya tidak dihuni oleh satu jenis populasi, tetapi dihuni oleh beraneka ragam populasi makhluk hidup. Oke. Selanjutnya itu komunitas. Komunitas menurut Kertajaya sekumpulan orang yang paling peduli satu sama lain, lebih dari yang seharusnya, di mana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antara anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau value. Dan menurut Paul Bethorten dan Pascal L. Houston, artinya komunitas adalah suatu kumpulan sosial atau sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaan dan paling berinteraksi. Selanjutnya. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi populasi. Yang pertama itu migrasi. Faktor ini dibagi menjadi dua faktor lagi. Antara lainnya adalah masuknya jenis populasi yang sama sehingga menyebabkan keseimbangan antara jumlah populasi dan jumlah makanan menjadi terpengaruh. Dan selanjutnya itu ada kompetensi. Komponen dalam populasi juga memungkinkan timbulnya kompetensi sehingga menyebabkan pengaruh pertumbuhan terhadap populasi. Dan selanjutnya itu adalah suksensi. Suksensi adalah yaitu proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu.
menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Selanjutnya, itu penyakit. Hal ini sulit untuk dihindari ya oleh populasi, sehingga ini salah satu penyebab utama musnahnya populasi. Selanjutnya itu natalitas. Natalitas yaitu adanya kelahiran yang menyebabkan pertambahan jumlah individu. Selanjutnya ada mortalitas. Mortalitas adalah faktor penentu akhir yang disebabkan oleh berbagai faktor lain, seperti kekurangan sumber makanan, penyakit, stres, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu predasi. Predasi yaitu interaksi antara organisme di mana satu organisme dimangsa oleh organisme lainnya. Terus selanjutnya. Selanjutnya yaitu adalah aliran energi dalam komunikasi alam. Setiap komunikasi memiliki pelaku rantai makanan sebagai berikut. Yang pertama adalah produsen, yaitu satu jenis makhluk hidup hijau yang mengubah energi surya menjadi energi kimia dalam jaringannya. Dan yang kedua, konsumen pertama, yaitu satu organisme pemakan tumbuhan. Konsumen ketiga, karnivora, yaitu satu organisme pemakan herbivora. Dan yang selanjutnya, konsumen ketiga, yaitu karnivora pemakan lainnya. Namun ada organisme yang secara fungsional termasuk konsumen pertama, kedua, dan ketiga, yaitu manusia. Yang selanjutnya itu parasit, yaitu organisme yang mendapatkan makanan yang telah dicerna oleh organisme lainnya. Pemakan bangkai, hewan yang hidup dari kotoran atau tumbuhan yang sudah membusuk. Biasanya itu penguraian bakteri mikroba yang mengurai organisme atau sampah organik yang melepas zat kimia atau panas ke lingkungan untuk kemudian diserap kembali oleh pertumbuhan hidup. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Destia. Selanjutnya ada subbab aliran energi dan materi dalam ekosistem. Aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, konsumen, herbivora, karnivora, omnivora, sampai dengan dekomposer. Perpindahan energi ini berlangsung melalui peristiwa makan dan dimakan sehingga membentuk suatu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Aliran energi dan materi dalam ekosistem. Yang pertama ada rantai makanan. Perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Tumbuhan, herbivora, karnivora, omnivora. Pada setiap pemindahan energi, 80% sampai 90% energi potensial hilang sebagai panas. Karena itu langkah-langkah dalam rantai makanan terbatas, hanya 4 sampai 5 langkah saja. Yang kedua ada piramida ekologi. Dalam tingkatan makanan atau tingkatan tropik, khususnya produsen dan konsumen dapat ditentukan berdasarkan jumlah individunya, biomasanya atau kandungan energinya, sehingga membentuk suatu piramida yang disebut piramida makanan atau piramida ekologi. Terdapat piramida ekologi yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Yang ketiga ada daur biogeokimia. Biogeokimia ialah suatu pertukaran atau terjadinya perubahan yang berlangsung terus-menerus antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Jenis-jenis biokimia ada 5. Yang pertama daur air, yang kedua daur nitrogen, yang ketiga daur karbon, yang keempat daur fosfor, yang kelima daur sulfur. Yang pertama ada daur air. Daur air merupakan semua organisme hidup memerlukan air untuk melakukan aktivitas hidupnya. Oleh karena itu, ketersediaan air di lingkungan sangat mutlak bagi organisme hidup. Hewan mengambil air langsung dari air permukaan, tumbuhan dan hewan yang dimakan. Sedangkan tumbuhan mengambil air dari air tanah dengan menggunakan akarnya. Manusia menggunakan sekitar 1/4 air tanah yang ada di daratan. Air keluar dari hewan dan manusia berupa urin dan keringat. Sedangkan pada tumbuhan melalui proses transpirasi. Yang kedua ada daur nitrogen. Daur nitrogen dibedakan menjadi tiga proses tahapan, yaitu fiksasi,
nitrifikasi, dan denitrifikasi. Tumbuhan dan hewan pada umumnya tidak mampu menggunakan nitrogen dalam bentuk bebas. Yang ketiga ada daur karbon. Sumber karbon utama bagi organisme berklorofil adalah dalam bentuk CO2 yang diperoleh dari udara atau yang terlarut di dalam air. Karbon merupakan bahan dasar dari semua ada di atmosfer. Komponen karbon juga tersedia dalam bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak. CO2 disatukan ke dalam sistem biotik melalui fotosintesis. O2 digunakan dalam pembakaran dan pemecahan energi, bersamaan dengan dihasilkannya karbon dioksida. Yang keempat ada daur fosfor. Proses biogeokimia fosfor terjadi sangat lambat karena fosfor berbentuk batuan kristal yang hanya muncul ke permukaan akibat dari proses geologi, seperti letusan gunung berapi dan pelipatan lapisan bumi. Fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Daur fosfor tidak melalui komponen atmosfer. Dan yang terakhir ada daur sulfur. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini seringkali mematikan makhluk hidup di perairan dan pada umumnya dihasilkan dari penguraian bahan organik yang mati. Tahapan pada daur sulfur seperti tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat. Perpindahan sulfat terjadi melalui proses rantai makanan. Semua makhluk hidup mati akan diuraikan oleh bakteri. Selanjutnya beberapa jenis bakteri terlibat dalam daur sulfur, antara lain Desulfomaculum dan Desulfibrio, yang akan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida. Kemudian H2S atau hidrogen sulfida digunakan bakteri fotoautrof anaerob seperti Charomatium dan melepaskan sulfur dan oksigen. Selanjutnya sulfur dioksidasi menjadi sulfat oleh bakteri chemolithotrof seperti Thiobacillus. Selanjutnya ada daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan PPT kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.